ngerasa aneh apa? Apa sih? Lu jangan ngomong! Gua udah bilang! Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Mitsubishi X-Force sekarang sudah keluar yang barunya lagi. Ada perubahan yang sangat bermakna sekali, yaitu menjadi hybrid. Namun tenang aja, untuk Anda yang tetap suka internal combustion engine biasa, tetap ada yang internal combustion engine biasa. Jadi sekarang tipe-tipenya itu ada Exit, Ultimate, dan hybrid, tapi juga ada premium package-nya. Nonton video ini sampai habis karena kami akan membahas semuanya. Dan untuk Anda yang nahan-nahan, nanti pengen beli X-Force, tahan dulu. Nah, inilah sekarang saatnya karena perubahannya itu lumayan banyak, even di internal combustion engine-nya. Ya, ini masih dengan mesin yang sama, tapi nggak ada yang salah dengan mesin ini. Mesin ini cukup bertenaga dan irit, jadi nggak ada perubahan apa-apa pada mesinnya. Yang banyak berubah itu pada yang hybrid. Nonton video ini sampai habis, kita bahas ini sebentar aja, habis itu kita ke hybrid. Suspensinya sudah berubah, sekarang disesuaikan sama permintaan masyarakat Indonesia yang dibuat lebih nyaman. Nanti kita akan coba mobilnya juga. Nih dalamnya nih. Ini adalah yang tipe Ultimate. Jadi dapat jok kulit, dapat apa-apa segala macam. Dan karena ini adalah yang premium package, eksteriornya itu two-tone, dapat electric seat, power tailgate. Kita lihat di atas ini. Nah, ini ada panoramic roof. Panoramic roof tanpa perlu premium package sudah ada di tipe Ultimate. Tuh. Kita nggak perlu kepanasan, ini bisa ditutup elektrik pula. Gede banget nih kacanya nih. Menerangi sampai ke belakang. Keren. Nah, ini sekarang sudah kulit, tidak lagi fabrik, dan joknya juga sudah full hitam semua dengan stitching silver. Oh, shifternya normal seperti ini. Nah, yang paling kami suka nih dari X-Force itu adalah tampilan dari instrumen. Tampilan instrumennya itu, kalau kita senang monitor lihat-lihat beginian, dan ada model seperti pesawat, keren sekali. Ada TPMS segala macam komplit juga. Driving mode-nya ada banyak, normal, wet, gravel, mud. Dan kita sudah pernah bikin video bersama dengan Rifat Sungkar di jalanan licin seperti apa karakter itu masing-masing driving mode. Nah, karena ini adalah yang premium package Ultimate ini, eksteriornya two-tone, dapat electric seat, dapat power tailgate, dan dapat audio Yamaha yang enak suaranya ini. Audio itu penting pada sebuah mobil karena kadang kalau kita nyetir sendirian macet-macet, yang nemenin kita hanya audio. Nah, ini yang premium package, dapat power tailgate, suaranya halus sekali. Ini cuma nambah 25 juta loh dari harganya Ultimate ke premium package. Di bawah ada ban serep full size. Ini bisa turunin lagi ya. Ini kamu sukanya praktis kalau mau rata lantai di atas, kalau mau nambah volume bagasinya ini dikebawahin aja. Udah nggak sabar kita bahas yang hybrid dulu. Hybrid ini ada beberapa perbedaan dari eksteriornya. Pertama, di depan itu ada tulisan Hybrid Electric Vehicle, HEV. Di samping kanan kiri juga ada HEV. Di belakang juga ada HEV. Kemudian velgnya juga berubah beda sama yang internal combustion engine. Lampu belakangnya yang ini smoke, yang bukan berarti berasap, lebih gelap, dia keren. Kita buka bagasi. Nah, ini adalah yang premium package juga, jadi dapat power tailgate. Bagasinya itu ada kabelnya buat ganjel akinya biar nggak tekor. Tidak ada ban serepnya, tapi dapat tire repair kit dan akinya berada di belakang sini. Kenapa akinya di belakang? Karena di depan sudah penuh dengan kecanggihan hybrid. Kita buka kap sini. Untuk yang internal combustion biasa, nama kode mesinnya adalah 4A91 1500 cc. Kalau ini 4A92. Kapasitasnya naik 100 cc jadi 1600 cc. Dan mesin ini sudah Atkinson cycle. Jadi pada saat tidak dibutuhkan tenaga, dia bisa seperti seakan-akan ngecilin cc-nya lagi, jadi lebih hemat pembakarannya untuk mesinnya. Nah, lebih hemat lagi karena ada hybrid.
ada motor listriknya, ada baterainya. Hybrid electric vehicle. Apa yang membuat suatu hybrid electric vehicle itu hemat? Karena pada saat mengurangi kecepatan, tenaga tidak sia-sia terbuang jadi energi panas. Karena kalau rem biasa, internal combustion, kita ngerem, tenaga putar berubah menjadi panas. Ya itu jadi energi yang berbeda lagi. Yang tidak kita pakai panasnya malah didinginin lewat angin. Kalau ini hybrid, putaran berubah lagi menjadi energi listrik, disimpan lagi untuk dipakai nanti, sehingga irit sekali. Tapi bukan hanya irit, hybrid itu tenaganya ekstra. Ada dari motor listriknya, ada dari engine-nya. Nah, kemudian mesinnya. Mesinnya itu memiliki tenaga 107 PS dengan torsi maksimal 134 Nm dan motor listriknya punya tenaga 116 PS. Kencang. Torsi maksimalnya 255 Nm. Lebih kencang daripada mesinnya. Wah. Nah, ini ada beberapa kecanggihan. Di Indonesia pertama kali hybrid Mitsubishi itu ada di X-Force. Nah, hybrid ini keren ya. Baterainya itu 1,1 kWh. Dia bisa memutus motor listriknya. Yes, diputus pakai dog clutch. Jadi ketika kita jalan lamsam, ya, yang kecepatan normal kenceng tapi nggak ngebut amat, mesin punya koneksi langsung ke roda depan, motor listrik diputus karena lebih hemat tanpa motor listrik. Ketika kita cruising diam begitu saja, motor listrik tidak menjadi hambatan. Jadi pada kecepatan tinggi cruising ini hemat sekali, ya, tanpa ada motor listrik yang menghalangi. Karena begitu jalan kenceng, ya lihat aja nih, buat Anda yang sudah nyobain mobil listrik, Anda bisa ngerasain ketika kecepatan yang lebih tinggi, baterainya tuh boros sekali. Nah ini ketika kecepatan yang lebih tinggi, jalan konstan, motor listriknya malah mati, engine yang berkuasa penuh hanya menjaga kecepatan. Ini hybrid yang berbeda, yang lebih canggih lagi. Dan yang kerennya adalah engine ini punya low gear. Jadi ada 2 gigi dari engine-nya. Ada 2 gigi kemudian baru ke gearbox. Ya, engine bisa ada low gear-nya. Ketika ketemu tanjakan yang lebih ekstrim, tanjakan yang berat, beban yang banyak di mobilnya, dia akan masuk ke gigi yang rendah. Tapi kalau rata aja, dia nggak akan masukin ke low gear. Keren, ada 2 gigi. Namanya 2-speed transaxle. Penasaran banget teman nih mobil dengan mesin baru ini. Nanti kita coba. Nggak ada yang salah tuh selalu dengan eksterior Mitsubishi X-Force ini. Ganteng loh eksteriornya. Baterainya berada di kolong bawah jok depan. Apakah mengganggu orang belakang? Biasanya mengganggu malah orang belakang karena kaki kita kalangan. Kita duduk belakang. Wah, normal aja. Normal aja. Tidak ada gundukan yang besar dengan baterai 1,1 kWh itu. Ya. Jadi ingat belakangan ini lega nih, belakang posisi nyetir kami. Jarak jauh. Jaraknya dengkul dengan jok depan. Dan bisa direbahin seperti ini jok belakangnya. Enak dan jok kulit. Kalau armrestnya turunin, itu sini kebuka. Jadi kita bisa bawa barang yang panjang juga di sini, mau meja setrikaan, apa, keyboard, mau main organ tunggal, keyboardnya panjang gitu, bisa di sini. Terus cup holdernya tidak mengganggu sama sekali fungsi kearmrestan. Belakang ada colokan USB-C, USB-A. Terus ada kantong-kantong begini. Dulu kami pernah beli expander ya, waktu baru-baru awal keluar. Kantong-kantong begini nih sangat berguna sekali. Sangat berguna sekali. Premium package ya. Kami suka sekali. Joknya elektrik. Sama yang internal combustion juga joknya elektrik. Itu 8-way bukan 6-way. Jadi kita bisa naik turun nih joknya. Full keseluruhan. Tapi bagian depannya aja bisa dinaik turunin. Jadi posisi duduknya X-Force itu tinggi sehingga kita ada rasa commanding tinggi itu loh. Enak. Jadi benar-benar rasa bawa SUV. Apa perubahan yang paling terasa di model hybrid? Yaitu ini. Shifternya beda model, bukan model perendel seperti di internal combustion engine, tapi model ini button semua. P-nya dipencet, majunya ke belakang sini pencet lock dulu tentunya. Terus belakang lagi bisa B itu berarti regen braking lebih kuat. Mundur ke depan dan N. Kalau setengah itu dia masuk ke N, dipencet P
P lagi. Rem tangan jari ada auto hold-nya, penting sekali kalau kita sering kena lampu merah gitu, dikit-dikit lampu merah kan sering terjadi itu di Jakarta. Dan ini sama juga ada model gauge seperti ini. Kita bisa custom ya. Terus ada battery voltage lagi. Ini kayak jam tangan mewah. Ada macam-macam bisa ditampilkan. Nah, termasuk ada fungsi kehybridan, energy flow-nya ada di sini. Power nginjek kaki seberapa, ngecharge-nya seberapa. Terus ada mode avioniknya juga sama seperti di internal combustion. Altimeternya pun ada, ya kan? Gak penting kayaknya ada altimeter, tapi very very nice to have. Kita lagi naik gunung, ketinggian kita berapa ya? Wah, gitu. Tampilan di sini juga ada tampilan kehybridan. Ini instrumen cluster layar, kita bisa ubah-ubah tampilannya juga. Dan ini ada fungsi kehybridannya, energy flow-nya, kemana arahnya. Oke, tapi yang lain-lain tetap ada TPMS, ada active yaw control, plus wheel control, dan kehematan-kehematan. Nah, tapi di hybrid yang ini itu keren. Ini kerennya beda sama hybrid electric vehicle biasa pada umumnya. Apalagi mobil-mobil Jepang. Karena driving mode-nya itu ada, ini normal, wet, gravel, tarmac, sama mud. Kalau yang di internal combustion nggak ada tarmac-nya. Ini ada EV mode-nya. Yes, normal aja. Di hybrid electric vehicle biasanya ada EV mode. Iya, EV mode itu buat apa? Buat memaksimalkan pemakaian motor listrik sampai baterai benar-benar sudah minimal menurut mobilnya, kemudian baru engine nyala. Gitu, normal aja. Walaupun jalannya sebenarnya nggak jauh-jauh amat. Tapi ada charge mode. Keren. Jadi, walaupun ini baterai 1,1 kWh, kalau kita set di charge mode, baterainya akan menuhin. Ini ada indikator baterai juga nih di sini di cluster. Dan ini lain-lainnya tetap kemewahan. Kami suka masih tombol-tombol keras seperti ini. Ya, walaupun volumenya itu udah pindah. Ini kan dia dedicated buttonnya, tapi soft touch. Nah, urusan AC dan beberapa lainnya itu tombol-tombol keras. Terasa gitu, enak. Ini kami suka sekali dengan button-button seperti ini. Dual zone dan ada nano EX-nya. Start stop engine button dimuliakan di sini, driving mode-nya di sini normal, setirnya juga sama. Dia ada adaptive cruise control-nya untuk yang ultimate dan hybrid. Yang ini sudah dapat multi round monitor tuh, kamera 360. Jadi parkir nggak diketawain teman gara-gara miring dan tidak kejeblos got karena ada cheat mode-nya, kita bisa ngeliat posisi rodanya udah mau masuk got apa belum. Untuk yang hybrid harus pilih yang premium package-nya untuk mendapatkan MAM ini. Jadi yang internal combustion, yang ultimate saja sudah dapat MAM. Multi around monitor. Lampu kabinnya sudah LED, ada wireless charging di sini dan praktis sekali. Kantong pintunya itu lega. Ada 2 cup holder ini. Ini juga gede nih. Konsol tengahnya. Terus kita bisa bawa minuman di dalam. Ini bisa hembuskan AC ke dalam konsol ini sehingga minumannya dingin, ya. Kalau Anda mau STNK Anda lebih dingin juga bisa dimasukin sini. Jadi lebih dingin, apapun dimasukin sini. Kalau ini dibuka katupnya akan lebih dingin. Kita akan masukin hati kita ke sini. Lacinya lumayan, walaupun itu ada kepotong dikit. Ini bisa naruh macam-macam, handphone dan lain-lain. Ini kepake sekali. Ada di expander juga beginian nih, sangat pakai sekali. Spion tengah auto day night. Ini nggak tahu apaan, seat belt nih ya. Seat belt nih. Ngingetin kita pakai seat belt. Tuh, bisa ngaca. Iyalah, semuanya bisa ngaca. Dan di sini ada ambient light-nya loh. Malam-malam jalan, berhenti di tengah hutan gitu. Sehingga tidak ada polusi cahaya, tidak ada polusi udara. Buka panoramic glass roof ini. Senderin, ngelihat ke bintang-bintang di langit. Ini ceritanya sama pacar nih. Pacar apa istri ya? Ya kalau yang belum beristri pacar, kalau yang sudah berpacar istri. Oke, ini baru jalan sudah langsung terasa. Ini kan jalan beton, udah langsung terasa kenyamanan yang berbeda. Ini lebih nyaman dan pasti
mobil yang hybrid pasti lebih berat, dengan lebih berat tuh pasti lebih nyaman. Wah, ini ada beberapa medan-medan lucu nih. Di jalan jelek sekali, ada aspal keriting, ada tanjakan. Jadi kita bisa coba macam-macamnya nih. Kita bisa lihat fungsi kehybridan di sini tuh. Dari baterai langsung ke roda, kita belok patah. Wow, radius putarnya jauh sekali, 5,2 meter. Gesit ini dalam kota. Oke, mobil ini sedikit lebih berat daripada yang internal combustion engine, jadi ground clearance-nya sedikit lebih rendah, tapi sedikit sekali, 212 mm ground clearance-nya. Masih oke sekali. Sekarang mau iseng nyoba gaspol. Wah, instan. Jadi di RPM, di pas start itu motor listriknya dulu yang kerja. Motor listrik kerja, itu motor listrik kan torsinya instan. Jadi tuh nggak ada ngoper gigi, nggak ada mikir dulu apa-apa, dan respon pedal gasnya pun instan. Tuh instan sekali, enak ini. Wah, jalan-jalan keluar kota juga enak. Lagi, wah, wah. Asik, mobilnya jadi makin fun to drive. Kan mesin mati, segala mati. Toto kita gaspol. Kan mesinnya juga harus mikir, oh butuh tenaga lebih, mesin hidup. Tapi motor listrik udah duluan. Coba kita gaspol, 1, 2, 3. Motor listrik, engine langsung cepet loh, engine yang responnya langsung. Jadi nyawa-nyawa rally-nya pada Mitsubishi masih ada pada mobil ini. Nyaman lagi sekarang tuh, enak, empuk banget. Oke, mobil empuk biasanya lebih tidak stabil ya kan. Pegangan mas. Masih oke sekali. Ada barang apa sih di belakang, porak-poranda berantakan tuh pasti. Nah, sekarang kita ubah ke mode charge. Ini baterainya sekarang 2 bar lagi penuh. Nah, ini mode charge, engine pasti nyala. Untuk jadi genset ke baterai tuh. Tapi ini motor listrik only nih, kenceng loh, bentar ya. Kita kalau di EV mode, engine-nya hidup nggak? Oh, naik tuh 1 bar lagi. Di charge mode mati malah udah mesinnya. Dia nyisain 1 bar. Dia nyisain 1 bar. Sekarang kita di EV mode nih, EV. Kita gaspol, mesinnya hidup ya? Mesinnya hidup. Kalau nggak gaspol amat bisa? Saya mau tahu tenaga maksimal. Diurut ya? Diurut. Oke. Pegel dong diurut. Hidup. Ngurutnya kedalaman, tapi kenceng loh motor listriknya doang tuh. Cukup kenceng. Apakah kuat nanjak? Tuh ada tanjakan tuh. Kita full pakai baterai. Apa kabar ini? Ngurangin kecepatan, masuk lagi setrumnya. Nanjak ya. Bismillah. EV mode nanjak. Nggak nyala, mesinnya nggak nyala. Full EV, motor listrik doang loh. Turunan, biar ngecharge, lumayan listrik. Nah, sekarang penasaran di jalan yang jelek, kita coba suspensinya. Ini kita coba beton sambungan. Wah, halus, bannya juga bagus ini. Nah, biasa aja. Tuh, aduh, biasa aja. Nyaman, yeay. Explorer nyaman. Senang sekali. Paralel itu kayaknya jarang terjadi ya pada mobil ini ya. Kondisi tertentu aja baru paralel hybridnya. Sekarang kita di aspal rusak. Enak. Sekarang rusak yang beraturan. Kanan kiri.
Enak, enak, dan mobilnya tuh nggak goel-goel. Nggak goel-goel. Ini nih keuntungan kalau pakai ini nih, kalau pakai motor listrik yang lebih besar. Jadi driving mode ini mengubah respon pedal gas, mengubah active controlnya, karakternya, dia bahkan mengubah rasa setirnya jadi lebih padat, lebih sporty. Dan tentu respon gearboxnya dan mesin lebih standby mungkin hybridnya untuk siap-siap paralel. Iya, paralelnya tuh jarang terjadi. Jadi ini mostly mobil ini tuh adalah hybrid yang mesinnya hanya jadi genset gitu, mostly ya. Karena itu memang yang paling pas untuk yang dalam kota. Kalau untuk luar kota, kita jalan jelek lagi. Untuk yang luar kota itu lebih baik paralel, lebih baik mesin itu ada koneksi langsung ke roda, karena itu pasti lebih hemat. Seberapa irit? Nanti kita coba mobilnya jarak jauh baru kita tahu seberapa irit. Kalau nyoba begini aja nggak bisa ngomong apa-apa ya. Misalnya kita mau parkir deket-deket trotoar gitu ya, cheat mode kita pencet MAM. Bisa deket banget tuh, nggak ngeliat keluar sama sekali padahal hanya mengandalkan kamera tuh. Bisa udah parkir rapet kita. Terus kalau mau parkir mundur pakai MAM ini gampang sekali, lihat ya. Parkiran di situ. Kita tinggal ini ada kamera dari atas. Ini buat catatan aja, ini bukan gambar dari satelit ya. Bukan gambar dari satelit, ini dari gabungan kamera-kamera. Siapa tuh dulu yang bilang dari satelit? Wah, sempurna parkirnya. Sempurna. Tuh, mesin hybrid ini tidak pakai motor starter, tidak ada alternatornya, nggak ada belt sama sekali yang berkeliwaran di situ. Keliwaran, ya pokoknya di situ. Pada saat mesinnya hidup, itu dia numpang putaran dari motor listriknya. Jadi halus sekali hidupnya. Pas start, tuh, nggak terasa sama sekali transisinya. Ya ini nggak terasa transisi karena modenya masih series. Coba kita gaspol lagi, itu akan berubah pasti ke paralel harusnya ya. Saling membantu bekerja sama. Kita ke tarmac mode lagi. Oke, nah ini dia akan nyambung ke paralel. Belum paralel. Kayaknya high speed aja paralelnya deh. Jadi dulu waktu zaman mobil plug-in hybrid tuh Outlander plug-in hybrid, dia itu ada paralel mode-nya, tapi hanya di kecepatan 100 km per jam. Tuh, paralel mode-nya hanya aktif di situ. Sisanya itu series mode. Karena pada kecepatan segitulah yang lebih efisien, di mana mesin langsung connect ke roda. Oke. Kalau menurut Anda, kayaknya yang exit aja deh. Yang entry levelnya seperti apa ya? Ini dia. Nah, ini adalah yang exit ya. Secara tampilan, wah, tetap keren Anda, cuma tidak ada panoramic glass roof-nya, velgnya nggak lebih kecil ternyata. Ada beberapa perbedaan di dalam yang sebenarnya nggak signifikan amat. Kalau misalnya Anda duitnya pas-pasan, mau kelihatan keren. Kita nyalain. Exit tuh nggak ada yang premium package-nya ya. Jadi nggak ada yang bisa dapat electric seat. Layar tengahnya lebih kecil nih, seperti head unit 2 DIN yang lebar. Instrumen clusternya tetap ada jarumnya, tapi MID-nya ada layarnya juga. Dan surprise, ternyata AC-nya dual zone. Dual zone. AC-nya dual zone juga untuk yang exit. Start stop engine button, rem tangan jari. Wow. Tapi tidak ada Dimensions ya, atau ADAS-nya Mitsubishi. Posisi nyetirnya juga tetap tinggi, commanding. Setirnya tetap bisa diatur tilt dan teleskopik. Nah, harganya ini. X-Force baru ini harganya menarik. Untuk yang exit 388 juta sekarang.
Ultimate 399 juta, dan untuk yang hybrid 445 juta rupiah. Kalau Anda ingin yang premium, tinggal tambah 25 juta saja untuk Ultimate dan hybridnya. Hybrid ini menarik. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.